apakah mungkin Jepang yang dikenal demokratis dan damai perlahan bergerak ke arah politik nasionalis ekstrem? Dalam pemilu Juli 2025, sebuah partai baru bernama Sansei-to atau Partai Partisipasi Politik secara mengejutkan memenangkan 14 kursi tambahan di parlemen. Yang menarik dan sekaligus mengkhawatirkan, mereka dikenal punya pandangan keras tentang imigrasi, senjata nuklir, bahkan menolak hak-hak LGBT. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam video ini kita akan membahas kebangkitan Partai Sansei-to dan bagaimana kemenangan mereka bisa mengubah arah politik domestik Jepang serta berdampak ke kawasan Asia, termasuk ke negara-negara ASEAN. Kita akan membedah konteks politiknya, memahami kenapa banyak anak muda Jepang mendukung partai ini, serta mengapa ini penting untuk kita cermati bersama. Sansei-to bukan partai biasa. Mereka berawal dari channel YouTube politik pada tahun 2019 yang dibuat oleh 3 figur publik, Kayusa Kiyimoto, Shohei Kamiya, dan Uta Watase. Awalnya mereka hanya mengedukasi publik tentang bagaimana cara membuat partai politik sendiri, tapi di tahun 2020 mereka benar-benar membentuk partai politik resmi dengan ideologi nasionalis konservatif. Di pemilu Dewan Tinggi Jepang tanggal 20 Juli 2025, mereka mencetak sejarah. Dari hanya memiliki 1 kursi, mereka kini memiliki 15 kursi. Ini membuat mereka jadi kekuatan politik terbesar keempat di Jepang. Padahal mereka tergolong pendatang baru. Kenapa kita sebagai warga Indonesia atau kawasan ASEAN perlu peduli? Karena Jepang bukan sekedar negara maju di ujung timur Asia. Jepang adalah mitra dagang utama, investor besar di Asia Tenggara, dan salah satu kekuatan politik di kawasan Indo-Pasifik. Setiap perubahan arah kebijakan di Jepang berpotensi mengaruhi hubungan ekonomi, sosial, bahkan keamanan regional. Sansei-to mendukung pembatasan ketat terhadap imigrasi. Mereka ingin menetapkan kuota maksimal 5% untuk warga asing di setiap wilayah Jepang, termasuk tenaga kerja asing dari ASEAN. Ini bisa mempersempit kesempatan kerja bagi pekerja migran dari Indonesia, Filipina, atau Vietnam yang selama ini banyak berkontribusi di sektor perawatan, konstruksi, hingga hospitality. Mereka juga secara terbuka mendukung kepemilikan senjata nuklir untuk Jepang. Jika diwujudkan, ini bisa meningkatkan ketegangan di Asia Timur, terutama dengan Tiongkok dan Korea Utara. Mereka bisa menciptakan efek domino di kawasan yang sebelumnya dikenal relatif stabil. Sansei-to mengusung slogan Japanese First dan secara terang-terangan menolak kebijakan inklusif terhadap minoritas dan imigran. Mereka bahkan mengusulkan agar hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara dan beragama dibatasi melalui rancangan konstitusi baru. Pendekatan ini telah dikecam oleh berbagai organisasi HAM di Jepang karena dianggap menormalisasi eksklusivisme dan diskriminalisme. Kita perlu bertanya, apakah keamanan dan stabilitas identitas nasional harus ditembus dengan mengorbankan nilai-nilai kebebasan dan hak asasi? Bagi negara-negara ASEAN, kondisi ini bisa jadi sinyal untuk memulai meninjau kembali kebijakan tenaga kerja, hubungan bilateral dengan Jepang, dan perlu adanya upaya diplomatik untuk memastikan warga negara kita tetap diperlakukan secara adil dan agar kerjasama tetap saling menguntungkan meskipun arah politik Jepang berubah. Kalau kita melihat dari kerangka politik identitas, apa yang dilakukan Sansei-to sebenarnya mengikuti pola global. Kelompok konservatif yang merasa terancam oleh perubahan sosial dan demografis, lalu merespon dengan narasi nasionalisme. Di banyak negara, ini sering dimulai dari kekecewaan masyarakat atas ekonomi, lalu berkembang di penolakan terhadap globalisasi dan multikulturalisme. Survei dari Asia Time menunjukkan bahwa 70% pendukung Sansei-to adalah anak muda Jepang usia 18-30 tahun. Ini mengejutkan karena biasanya anak muda cenderung lebih liberal, tapi banyak dari mereka merasa sistem politik lama tidak lagi mewakili aspirasi mereka. Saluran YouTube Sansei-to kini mencapai lebih dari 500 subscriber modern. Pertanyaan sekarang, apakah kebangkitan partai sayap kanan di Jepang ini akan menjadi tren yang meluas di Asia? Apakah negara lain akan memulai meniru pendekatan national first dan menolak kerjasama regional atau keterbukaan budaya? Coba kamu renungkan, apakah negara kamu siap menghadapi gelombang baru nasionalisme di kawasan?
Nah, kalau kamu bekerja atau berencana kerja di Jepang, penting untuk kamu memulai memantau perkembangan politik di sana. Pastikan kamu paham hak-hak kamu sebagai pekerja asing. Buat pelaku usaha di ASEAN, pelajari juga potensi dampak kebijakan ini terhadap rantai pasok investasi atau ekspor impor ke Jepang. Perubahan arah politik sebuah negara itu adalah bagian dari dinamika besar Asia yang kita semua adalah bagiannya. Justru disinilah pentingnya memahami, beradaptasi, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan kerjasama antar bangsa. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar.